berita-berita yang menarik di beberapa waktu terakhir ini. Salah satunya mungkin adalah bagaimana tadi ya. Gue tuh agak bingung ya. Ada apa dengan beberapa jadi ada nih. Ini ya. Ini loh bule wanita bugil saat pertunjukan tari Bali diduga depresi uang habis, guys. Jadi ternyata ada seorang namanya Darja Tuskinski namanya. Warga negara asing asal Jerman yang viral gara-gara dia itu nggak pakai baju sama sekali saat pertunjukan seni di Puri Saraswati Ubud. Ini tunggu bentar, ini jangan-jangan seni lagi, gimana sih? Diduga mengalami gangguan jiwa. Ia disebut stres karena kehabisan uang tinggal di Bali. Orang asing atas nama Darja Tuskinski mengalami gangguan kejiwaan atau depresi karena sudah tidak memiliki uang untuk tinggal di Bali. Satake mengatakan Tuskinski tinggal di Ubud, Bungalow, Jalan Monkey Forest dan gara-gara dia stres terus kenapa dia nggak pulang ke kampung halamannya di Jerman? Dia tuh check out dari tempat penginapannya pukul 7. Staf Ubud mengantarnya ke bandara. Namun pada jam 12 kembali lagi ke Ubud dan meminta izin untuk sementara tinggal di lobi. Ia beralasan tengah menunggu kekasihnya datang. Sekitar pukul 7 malam, staf meminta Tuskinski pergi karena kehadirannya mengganggu tamu lain yang sedang menginap di Ubud Bungalow. Ia pun pergi, hanya tas dan koper yang ditinggal. Mungkin setelah itu dia akhirnya pergi ke tempat tarian itu. Kita putar gak ya? Coba kita lihat ya. Apa yang terjadi? Kenapa saya belum ada di Bali? Kenapa ini bisa terjadi di Bali? Dia mau buka pintu, enggak, itu kan hiasan doang. Dia sebenarnya niatnya menurut gue yang terjadi di situ, si wanita ini juga kelihatannya ya niatnya tuh cuman pengen lewat doang kayaknya. Tuh ada pintu, dia lupa. Ini kan pagelaran, pintunya dikunci apa enggak pintunya cuma hiasan. Nah dia bingung kali tuh. Kan pintunya dikunci dia. Wah dia gila. Aneh banget loh. Si orang ini mengalami gangguan kejiwaan atau depresi karena sudah tidak memiliki uang. Iya, menurut gue depresi sih karena sudah tidak memiliki uang. Bukan gangguan jiwa ya. Ya karena gak ada duit. Mungkin saja orang jadi ngalamin gangguan jiwa gara-gara gak ada duit. Ya mungkin ya. Jadi kita update kondisi terkini bule yang telanjang di Puri itu dirawat di RSJ. Baik banget ya, seorang wanita akhirnya sekarang itu posisinya wanita ini sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Ya harusnya kita sebagai pemerintah Indonesia tuh ngabarin ke itu tuh perwakilan Jerman. Siapa tuh namanya pelatihnya? Siapa? Thomas Muller. Dia harusnya ngomong ke Thomas Muller. There is nggak bisa kan pakai bahasa Jerman ya. Jadi harus ngasih tahu ke Thomas Muller dulu. Nah bilang gitu. Ya udahlah tapi ya namanya juga hidup ya. Itu berita pertama. Jadi gue nggak tahu nih apa yang terjadi dengan si para bule-bule ini ya. Soalnya kan akhir-akhir ini itu banyak banget ya kejadian yang ada banyak banget bule bikin keresahan gitu ya di Bali khususnya ya. Ada apa? Mungkin dia pusing juga kali di rumah ya. Ya sudahlah ya. Beruntung. Tapi dengan keberuntungan kita bisa juga terjadi kesialan untuk orang lain. Ini dia, pegawai salah masukkan jumlah tagihan, pengunjung ini hanya bayar 11.000. Jadi dia hanya bayar $1, padahal dari tagihannya adalah 1,1 juta. Dari $100 ya maksudnya ya. Pegawai restoran salah masukkan jumlah tagihan makanan di restoran, akibatnya pengunjung hanya bayar makan 11.000 aja dari tagihan 1,1 juta. Restoran Haidilau terkenal dengan sajian hot
pot khas Cinanya yang enak gitu. Tak hanya menyuguhkan menu daging saja, tapi restoran ini pun memiliki menu makanan lengkap dari mie, sayuran hingga bola-bola daging. Karena itu mustahil seorang hanya menghabiskan 11.000 untuk makan. Hal ini dialami pengguna TikTok asal Singapura Jessilyn Lee. Dilansir dari akun TikTok, Lee menceritakan pengalamannya. Oh jadi dia yang nyantap. Oke. The staff used another team member's account to settle almost got her into trouble. Saat itu dia tengah merayakan hari ibu bersama ibunya, memesan beberapa makanan sampai total tagihannya adalah 105 Singapura dolar. Berarti 1,1 juta guys ya. Namun kesalahan terjadi ketika pegawai dulu salah memasukkan angka di mesin pembayaran. Harusnya 105 namun jadi 1 dolar. Lee pun tanpa mengecek ulang langsung membayar dengan kartu kredit American Express. Baru ketika dia keluar dari restoran dia sadar bahwa pegawai itu salah memasukkan angka. Kami langsung memutuskan untuk kembali karena kami takut pegawai itu terkena masalah karena beda harganya terlalu jauh guys. Ini orang hatinya baik. Gua yakin kalian yang di kolom komentar kalau sudah kayak begini, Julfikar, Eko Tio, ya kan? Itu kemungkinan besar, ya kan? Itu akan jalan saja, ya. Baik sama bego tebat, loh kan, bro. Kalau lo yang di posisinya orang kasirnya gimana, ya kan? Lu kalau kayak gitu bakal balik nggak bang? Iya nanti kalau gue udah ada penghasilan lagi gue balik. Gue bilang, wah mas ini tagihannya tuh seharusnya 1 juta. Tapi mas kenain cuma 11.000. Wah terus gimana mas? Nah saya kan masih ada urusan nih. Saya mesti bayar listrik nanti sebelum tanggal 18. Anak saya juga jatuh tempo buat bayaran bulanan itu tanggal 15 buat sekolah. Terus sama nanti saya kan juga punya editor, ada juga admin gitu. Ya nanti setelah itu semua beres nanti saya balik lagi ke sini gitu. Ya kan? Nanti pakai mas dulu, nanti bisa hubungin saya lah. Pokoknya semuanya gitu. Kalau udah nanti pas udah tanggal 20-an dia bilang, "Mas, ayo Mas, kemarin pakai duit saya tuh untuk ganti. Kira-kira bisa diganti enggak, Mas?" Aduh, sayang banget, Mas. Saya juga posisinya lagi minus nih. Bisa pinjam 2 juta enggak? Soalnya lagi agak butuh nih 2 juta untuk kira-kira udah mau akhir bulan juga sih, Mas. Nanti kira-kira di awal bulan mudah-mudahan ada duit yang turun, nanti saya coba ini deh gitu. Gimana? Kalau gue ya kan? Jangan deh bro yang namanya utang jangan gak dibayar. Ya. Prinsip. Oke, gua akan kasih. Nanti tolong kata-kata ini di bold guys. Kasih apa keluarin motivasi pure apa tembakan petasan apa segala macam. Ingat, apabila Anda berhutang, bayarlah hutang Anda walaupun seberapa lama pun Anda menghutang. Tapi ingat, dalam berhutang bukan berarti tidak boleh menunda. Ya. Nah, yang biasa dilakukan oleh orang lain adalah menunda membayar hutang. Bajingan kamu yang nunda-nunda. Karena kenunda kamu juga jadi saya ketunda. Kan gara-gara lu nunda, gue jadi nunda juga bayar sama orang. Terus orang bilang, "Lu nunda-nunda bayar hutang." Bukan. Karena ada orang juga yang nunda-nunda bayar ke gue. Kamu. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk selalu bayar, ya. Mutuskan kami takut pegawai itu terkena masalah, benar. Pegawai itu langsung mengucapkan terima kasih karena kami sudah jujur dan kembali untuk. Lu bayangin aja sama kayak banyak orang yang juga dari supermarket ya, entah itu Alfamart, Indomaret, Alfa Midi ataupun hari-hari store, ya kan? Dan yang lain-lain itu dari tadi loh. Kadang-kadang ya guys, kadang-kadang itu yang namanya bodoh lah, terserah lah pokoknya. Ya, yang mana aja yang kadang-kadangin, ya. Ya, pokoknya yang utang jangan lupa bayar, ya. Kalau menurut gue sih bang itu gara-gara gitu di belakang sebelah gitu. Mudah-mudahan tidur lo pada gak enak bro ya. Mudah-mudahan tidur lo pada gak asik. Mudah-mudahan gak enak hidup lo ya. Tidur lo gak enak ntar. Itu dia pegawai guys. Oke kita lihat lagi selanjutnya. Kita kutip di belakang.
Nah, emak-emak Matic versus Moge guys. Why are you running? Jadi di sini kita akan coba lihat dulu sebentar, ini kayaknya sedikit terpotong. Emak-emak Matic terlibat kecelakaan dengan rombongan Moge di Majalengka. Kita lihat ya. Kita lihat dulu. Apa? Terus emak-emaknya diapain? Gak berani kan? Pasti gak diapa-apain. Yakin gua. Ini terjadi di Majalengka. Malah dimarahin sama emak-emaknya. Ya. Oh, yang jatuh ini Moge orang-orang terlihat tergeletak cukup jauh di sisi jalan. Akibat kejadian ini pengendara alami luka ringan. Siapa yang mengalami luka ringan? Oke, kita akan baca beritanya guys ya. Ini dia cuma ngasih lihat foto jalan, video jalanan. Nah ini juga pemotor emak-emak terlibat kecelakaan dengan rombongan motor gede atau Moge. Tak ada korban jiwa, hanya saja pengendara mengalami luka-luka. Siapa? Emak-emaknya apa yang Moge? Dua-duanya mungkin ya. Dua-duanya mengalami. Ya udahlah ya, namanya juga. Makanya emak-emak jangan dilawan ya. Sementara di sepanjang jalur tersebut terlihat kurang mulus. Nah ini mau siapa yang mau disalahin nih? Pemerintah daerah nih kayaknya nih. Bentar lagi. Iya ya. Bang Yono, gue mau request lagu ini. Lagu apa itu? Tiba-tiba ada yang baru saya ngeliat gitu, dan pas ngeliat tuh saya ngeliatnya tuh ada motor di tengah jalan gitu, kayak udah tergeletak gitu, tuh sama motor yang Mogenya yang ini udah masuk ke udah kesolokan gitu ya. jadi udah nggak kelihatan sih kalau kronologi kayak gimana soalnya kan kesilap sama suara motor sama suara ini juga kan. Iya. Terus ibu-ibunya itu langsung dibantu sama Moge. Langsung dibantu sama yang Moge sama yang melewat juga. Coba kebayang nggak lo kalau, maaf gue nggak tahu ya, tapi kebayang kalau yang nabrak Julpikar gitu. Kalau yang nabrak Julpikar jadi ban Moge guys ya. Tapi karena yang nabrak ini adalah emak-emak, karena setiap laki-laki ya pasti punya ibu, nggak bakal nyentuh bro mama ya. Ini bukan sekedar mama, ini emak-emak Matic guys. Iya. Kalau Julpikar itu dijadiin bumper bro di belakang kayaknya, dijadiin ban serep bro kalau Julpikar. Motor ibu-ibunya hancur sih kalau ya. Tapi kalau emak-emak nih siapa coba? Ya kan? Coba soalnya pasti kebayang sama gue pas lagi jalan, terus tiba-tiba ibu nggak tahu apa yang terjadi kan kronologinya. Anggaplah ibunya nyalip atau Mogenya nyalip, kena ibu-ibunya, kebayang tuh anak-anak itu. Maksud gue yang naik Moge itu pasti diomelin. Oh gitu-gitu maknya tuh. Ya kan, jadi lu juga nggak bisa ngomong apa-apa bro. Ya cuma mabuk gitu. Ya kan? Tapi tadi dilihat Mogenya yang masuk selokan. Lu bayangin nih, Moge lawan Matic. Emak-emak Matic lawan bapak-bapak Moge. Ibu-ibunya jatuh, Mogenya masuk selokan. Lo bayangin tuh. Armor plus berapa tuh Matic tuh? Coba lo bayangin. Coba bayangkan tuh ya. Terbaik. Oke. Waduh, utang puasa banyak, jangan lupa ya. Viral pengantin menikah di gubuk bikin tercengang ternyata punya rumah mewah. Aneh banget sih. Aneh banget ya. Viral pengantin menikah di gubuk bikin tercengang ternyata punya rumah mewah. Ngapa mau ngerasain miskin? Kurang ajar ini. Maksud gue, aneh banget loh. Ngapain coba dia? Pernikahan merupakan salah satu momen penting dalam hidup, tak sedikit bahkan rela mengeluarkan banyak uang demi bisa menggelar pernikahan idaman. Namun alih-alih memilih menggelar pernikahan mewah, pasangan yang satu ini justru memilih menikah di gubuk sederhana. Di rumah lo aja juga gak apa-apa gitu maksud gue. Ini dari Vietnam mendadak jadi sorotan usai foto-foto pernikahan mereka tersebar di media sosial. Tak sedikit yang berhasil dibuat terkejut melihat kenyataan sesungguhnya di balik foto pernikahan di dalam gebuk beratap jerami itu. Dalam unggahan yang beredar di media sosial terlihat pasangan wanita yang mengenakan pakaian pernikahan. Sang wanita cantik dengan bolgon ya, berwarna putih lengkap dengan veil di rambutnya.
Sementara sang pria mengenakan setelan jas. Oke, lengkap lah gitu ya. Pasangan pengantin itu tampak serius ketika melangsungkan apa konsepnya apa? Namun setelah pasangan pengantin tersebut keluar dan berpindah ke lokasi utama pernikahan, tak sedikit yang berhasil dibuat terkejut. Oh, abis itu pindah. Hah? Pasalnya dalam foto terlihat jika rumah di sebelahnya yang merupakan lokasi utama pernikahan itu tampak berbeda jauh. Rumah 3 lantai berwarna putih itu tampak begitu megah jauh. Ini apa, Cok? Rupanya rumah sederhana yang beratap jerami itu merupakan rumah lama dari keluarga mempelai pria. Rumah tersebut hanya dipakai untuk acara pernikahan. Sementara aslinya seluruh keluarga tinggal di dalam rumah yang besar yang terletak persis di sebelahnya. Oh gitu. Jadi dia tuh biar nggak lupa yang namanya, nggak gitu guys. Yang namanya akar jangan lupa sama kecapi. Ya mungkin ini jadi pengingat terus cuy. Untuk pengingat kepada dirinya ya. Saya pikir itu adalah gubuk jerami dan 2 hati emas yang mengagumkan. Tetapi ketika saya melihat rumah besar, kepala saya benar-benar dibuat pusing. Ya saya juga. Ketika foto-foto pernikahan pasangan ini muncul di media sosial menjadi viral, tidak sedikit yang terkejut dan memberikan komentar. Setelah melihat rangkaian foto ini, saya tahu bahwa orang miskin di sini bukanlah pengantin baru, melainkan beberapa teman yang belum menikah yang sedang membaca artikel ini. Miskin dan lajang. Wow. Ya. Jadi yang dibilang miskin dan lajang adalah orang-orang yang seperti di kolom komentar ini guys. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ya. Menurut komentar salah seorang netizen. Kurang ajar. Yang penting apa kalau kayak gini apa ngebelanya? Lu miskin lu udah single miskin lagi. Gimana balasnya? Yang penting masih ibadah. paling gimana lagi ngelawannya dong bro? Ya susah lagi ya. Itu mungkin kenangan masa lalu dia. Oke.